Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defredi Kasmedi SPDGR. Kawan-kawan bisa panggil Bang D. Nah, kali ini Bang D akan membuat video pembelajaran materi eksponen, yaitu part ketiga tentang pangkat bilangan pecahan. Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, jangan lupa kawan-kawan untuk klik like, subscribe, and share. Semoga dengan kita selalu membagikan kebaikan, kebaikan akan selalu mengikuti kita. Sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita membahasnya, Bang D akan memperkenalkan sifat-sifatnya. Yang pertama, A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, kawan-kawan pasti sudah pernah belajar sebelumnya di kelas 9 SMP ya. Nah, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sifat yang ketiga, A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, ini mirip dengan eksponen yang pertama, namun pangkatnya dalam bentuk bilangan pecahan. Maka pangkatnya kita tambahkan M per N ditambah P per Q. Nah, begitu juga dengan sifat yang keempat, ketika A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q, maka sifat pembagian ini pangkatnya dikurangkan, M per N dikurang P per Q. Nah, tinggal kawan-kawan nanti mengoperasikan pengurangan pecahan. Sifat yang kelima, A pangkat M per N dipangkatkan P per Q. Nah, ini juga mirip ya dengan bilangan bulat. Pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi A pangkat M dikali P per N dikali Q. Syaratnya A, B anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, M, N sama dengan anggota bilangan real. Contohnya, nyatakan 6 pangkat 1 per 3 dalam bentuk akar. Ini ada optionnya, A akar pangkat 3 dari 6, B akar pangkat 6 dari 3, C akar 6 dikali akar 3, D 1 per 6 pangkat 1 per 3. Nah, kira-kira kawan-kawan jawab yang mana? Nah, ini ada info, A pangkat setengah artinya adalah akar pangkat 2 dari A atau akar A ya. Nah, ini nih kalau pangkat 2 tidak dituliskan, sehingga kalau yang seperti ini artinya adalah akar pangkat 2 dari A. Oke, sifat yang pertama menyatakan A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Kita lihat soal kita, pangkatnya adalah 1 per 3. Nah, berarti jawabannya adalah ini dia, A, akar pangkat 3 dari 6. Oke, contoh nomor 2, bentuk bilangan berpangkat akar pangkat 3 dari 7 adalah, nah kalau tadi dalam bilangan berpangkat diubah ke bentuk akar, sekarang bilangan bentuk akar kita pindahkan ke bilangan berpangkat. Jawabannya kawan-kawan bisa pilih. Nah, jawabannya adalah C, 7 pangkat 1 per 3. Nah, 7 ini kan bilangan pokoknya, pangkatnya itu adalah ini, pangkat 1 per 3. 7 pangkatnya 1, pangkat dari akar ini adalah 3, maka 7 pangkat 1 per 3. Contoh selanjutnya yaitu nyatakan bilangan X pangkat 2 per 3 dalam bentuk akar. Nah, ingat sifat yang kedua, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Pangkat ini penyebutnya N, pembilangnya M. Pangkat yang pembilang ini berada di dalam akar, berarti A pangkat M. Sementara yang penyebut ini di luar akarnya, akar pangkat N-nya dari A pangkat M. Berarti nanti yang 3 ini berada di luar akar, yang 2 ini di dalam. Sehingga jawabannya, nah seperti ini. X pangkat 2, kan 2-nya ini adalah pembilang di dalam akar, penyebut di luar akar. Berarti akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat, kemudian sederhanakanlah akar dari 32. Ini kan tidak ada pangkatnya ya,
akar pangkat tidak ada dituliskan dari 32. Artinya 32 pangkat 1 per 2. Karena 32-nya tidak ada pangkat, berarti sini 1, di sini 2. Oke, bilangan pokoknya 32 pangkat 1 per 2. Maka ini bisa kita sederhanakan dengan, nah kawan-kawan harus ingat 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Sifat dari 2 pangkat 5 dipangkatkan 1 per 2 artinya pangkatnya ini kita kalikan. 5 dikali 1 per 2 sama dengan 2 pangkat 5 per 2. Perlu diingat, ini dia sifatnya tadi A pangkat M per N dipangkatkan P per Q, maka sama dengan A pangkat M kali P per N kali Q. Soal selanjutnya, akar pangkat 3 dari 64 pangkat 5. Nah, di sini bilangan pokoknya memiliki pangkat yaitu 5 dan akarnya juga pangkat 3. Nah, kita lihat sifat nomor 2 ini, maka kita bisa tentukan 64 ini berpangkat 5 per 3. Nah, kita lihat bilangan pokoknya 64 pangkat 5 diakarkan dari pangkat 3, maka 5 per 3. Lihat, yang di depan ini menjadi penyebut, yang 5 ini menjadi pembilang. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, 64 ini kita perhatikan berapa pangkat berapakah 64? Bisa 8 pangkat 2, bisa 4 pangkat 3, bisa juga. Nah, coba kita lihat, mungkin kita bisa menulisnya dengan 2 pangkat 6. Kawan-kawan perhatikan, 32 adalah 2 pangkat 5. Jika 32 kali 2 sama dengan 64. Nah, jadi Bang Doi memilih 2 pangkat 6 karena 2 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau 4 pangkat 3 maka nanti 4-nya bisa kita buat 2 pangkat 2 ya. Oke, sehingga 2 pangkat 6 ini adalah bilangan yang paling sederhana untuk bilangan berpangkat dari 64. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 5 30 per 3. 2 pangkat 30 per 3 sama dengan 2 pangkat 10. Oke, next. Hitung nilai dari bilangan-bilangan berikut. A 27 pangkat 2 per 3. B 4 akar 5 kali 4 akar 125. C 4 per 9 dipangkatkan 1 per 2 ditambah 8 per 27 dipangkatkan 1 per 3. Oke, kita coba jawab. Yang A tentunya 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan 2 per 3. Nah, di sini kita kalikan saja, artinya 3 pangkat 3 kali 2 per 3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 kali 2, 6 bagi 3, 2. Bisa juga 3 dibagi 3 langsung ya, sederhanakan. Nah, berarti hasilnya 9. Soal B, akar pangkat 4 dari 5 kita ubah menjadi 5 pangkat 1 per 4 dikali akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Nah, 125 itu adalah 5 pangkat 3. Selanjutnya kita ubah lagi yang masih bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat. Maka 5 1 per 4 kali 5 3 per 4. Nah, sama dengan 5 pangkat 1 per 4 tambah 3 per 4. Karena bilangan pokoknya sama, operasinya kali, maka dia kita tambahkan pangkatnya. Maka menjadi 5 4 per 4. 1 per 4 tambah 3 per 4 itu kan 4 per 4. 5 pangkat 1. Nah, yang C 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. 9 ini 3 pangkat 2. Nah, karena kurungnya sampai ke bawah, artinya keseluruhan di dalam kurung ini dipangkatkan 1 per 2. Nah, sehingga ini dia 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah per 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, begitu juga ketika 8 per 27, 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3. Nah, ini dia 2 kali setengah itu 1, 3 kali 1 per 3 itu 1. Nah, dapatkan 2 per 3 tambah 2 per 3 sama dengan 4 per 3. Nah, sifat ketiga ini dia yang kita gunakan dan sifat kelima. Nah, ternyata sudah sampai di penghujung. Next video kita akan mempelajari tentang rasional pecahan bentuk akar. Nah, ini dia mengalihkan penyebut dan pembilang dengan akar sekawan. Akar A, akar sekawannya akar A tambah akar B, akar sekawannya A kurang akar B. Akar A tambah akar B, akar sekawannya akar A kurang akar
akar B. Ya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga pembelajarannya semakin menyenangkan dan membantu kawan-kawan belajar di rumah. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Sebelum Bang diakhiri, Bang mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.